Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama materi tematik tema 4, subtema 3 dan 4, muatan pelajaran PPKN tentang kewajiban dan hak bertetangga dan warga negara. Silahkan kalian menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 4, buku paket tematik tema 4, dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, Us Eka ingin mengingatkan kembali tentang Quran Asy-Syu'ara ayat 183. Silahkan kalian simak ya. Di situ terdapat kata-kata wala tabqasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Ya, anak-anakku, di ayat tersebut terdapat kata-kata asya'ahum, artinya adalah hak-haknya. Di sini dijelaskan bahwa hak manusia itu akan didapatkan jika manusia tidak berbuat kerusakan di bumi. Tidak berbuat kerusakan merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah. Apabila kita melanggarnya, maka kita tidak akan mendapatkan hak kita sebagai manusia. Contohnya, ketika kita membuang sampah sembarangan, akibatnya apa? Lingkungan sekitar kita akan kotor dan kita tidak akan mendapatkan hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang kedua, kita akan belajar tentang kewajiban dan hak warga negara. Baik anak-anakku, kita akan masuk ke subtema 3. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak bertetangga. Sebelumnya, Us Eka ingin mengingatkan kembali tentang apa itu kewajiban. Ya, kewajiban adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan. Kewajiban dan hak harus kita laksanakan secara seimbang. Kewajiban dan hak harus kita laksanakan juga dengan penuh tanggung jawab. Ya, baik anak-anakku, silahkan kalian lihat gambar yang ada di samping. Pernahkah kalian mengunjungi tetangga kalian dan memberikan makanan kepada tetangga kalian? Pernahkah kalian bermain bersama tetangga kalian? Pernahkah kalian bergotong royong bersama tetangga kalian untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah? Ya, gambar berikut itu merupakan gambaran ketika bertetangga, ya, gambaran kehidupan bertetangga, ya Dek ya. Nah, agar dalam bertetangga itu rukun, ya, maka kita harus melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang. Lalu kewajiban apa Us dan hak apa Us yang bisa kita terima? Ya, yuk kita cari tahu bersama-sama. Ya, kewajiban dan hak bertetangga. Nah, baik, kewajiban yang pertama adalah mengenal tetangga. Kalian wajib mengenal tetangga kalian ya Dek ya. Jangan sampai kalian tidak mengenal tetangga kalian, ya. Kewajiban yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga kalian, ya, saling menolong, ya. Apabila kalian memiliki makanan di rumah, kalian memberikan sebagian makanan kalian kepada tetangga kalian, ya. Berperilaku yang baik, berperilaku yang sopan, bertutur kata yang baik, ya, itu merupakan contoh berbuat baik kepada tetangga. Yang ketiga adalah sesekali kalian bisa mengunjungi tetangga kalian, ya, menanyakan kabarnya, ya, menanyakan kondisinya bagaimana, ya. Yang keempat adalah berbicara dengan tetangga itu dengan bahasa yang baik dan sopan. Dan yang kelima adalah saling tolong menolong dengan tetangga. Apabila kalian menolong tetangga, ya, apabila tetangga kalian sedang kesusahan, ya, maka kalian sebagai tetangga yang baik itu menolong tetangga kalian, ya Dek ya. Baik, hak apa yang pantas kalian dapatkan apabila kalian sudah melakukan kewajiban tersebut? Ya, hak yang pertama adalah mengenal tetangga dengan baik.
baik ya. Tetangga kalian akan mengenal kalian dengan baik ya. Yang kedua, kalian mendapatkan perbuatan baik dari tetangga ya. Karena kalian tadi sudah berbuat baik kepada tetangga, maka kalian mendapatkan perbuatan baik juga dari tetangga. Yang ketiga adalah tetangga akan senang ya, senang dan gembira kepada kita apabila kita sering berkunjung ke rumah tetangga ya. Dan yang keempat, tetangga akan menghargai dan menghormati kita ya. Tadi kita sudah menghargai tetangga, sebaliknya tetangga akan menghargai kita juga, akan menghormati kita juga. Dan yang terakhir, ketika kita tahu bahwa tetangga itu butuh pertolongan kita tolong ya, maka nanti apabila kita butuh pertolongan ya, maka tetangga juga akan menolong kita. Tetangga akan memberi pertolongan kepada kita apabila kita butuh bantuan ya. Baik, yang kedua adalah kewajiban dan hak ketika bermain bersama tetangga ya. Pastinya kalian sering ya bermain bersama tetangga kalian ya. Nah, di sini ada kewajiban dan haknya. Kewajiban yang pertama adalah mengikuti aturan main ya. Ketika kalian bermain, kalian tidak seenak-enaknya sendiri. Kalian harus mengikuti aturan main yang sudah disepakati bersama ya. Yang kedua adalah antri menunggu giliran ya. Ketika bermain kalian harus antri, tidak boleh ingin menangnya sendiri ya. Yang ketiga adalah ketika kalian sudah selesai bermain, kalian wajib untuk merapikan alat main ya. Yang keempat adalah berbicara secara perlahan-lahan, tidak keras-keras atau marah-marah. Yang kelima adalah saling berbagi ya, saling berbagi mainan. Yang keenam adalah menerima kekalahan. Apabila kalian kalah, maka kalian harus menerimanya dengan lapang dada ya, bukannya malah marah-marah dengan tetangga kalian ya. Ya, yang ketujuh adalah menghargai teman ketika bermain. Ya, maka hak yang kalian dapatkan ketika kalian sudah melakukan kewajiban tersebut, yang pertama adalah kalian akan mendapatkan bantuan ketika bermain, yang kedua mendapatkan kesempatan ketika bermain, yang ketiga diperlakukan adil, dan yang terakhir permainan akan menjadi menyenangkan. Yang ketiga adalah kewajiban dan hak di lingkungan sekitar. Ya, kalian wajib untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Ya, kewajiban yang pertama adalah menyapu lingkungan sekitar rumah. Apabila kalian melihat lingkungan kalian kotor, ya kalian langsung bergegas untuk membersihkannya ya dengan menyapu ya, atau mengambil kotoran yang ada di sekitar rumah kalian ya. Yang kedua adalah membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar rumah. Yang ketiga, tidak membuang limbah di sekitar rumah. Nah, apabila kalian membuang limbah di sekitar rumah, mengakibatkan lingkungan kalian akan menjadi kotor dan tidak bersih. Dan yang keempat, menanam tanaman di sekitar rumah agar rumah tetap bersih dan asri ya. Yang kelima, menjaga lingkungan sekitar rumah agar tetap bersih dan sehat. Maka hak yang kalian dapatkan, lingkungan sekitar rumah akan bersih, sehat, dan asri. Baik anak-anakku, kita masuk ke subtema 4. Di subtema 4 kita belajar tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ya, kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa kita singkat menjadi NKRI ya. Kita hidup berdampingan dengan berbagai macam suku budaya, agama, perbedaan individu di dalamnya ya. Agar itu tercipta rukun dan menyenangkan ya, maka kita harus melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang. Apa saja kewajiban dan hak kita sebagai warga negara? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ya, yang pertama, kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjadi warga negara yang baik. Contohnya adalah melakukan gotong royong, ya, saling membantu satu dengan yang lainnya, berperilaku dengan baik dan sopan. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Kalian sebagai siswa itu kewajiban kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa menjadi kebanggaan negara kalian, ya, Dik, ya. Dan kalian juga harus menghormati dan menghargai antar umat suku budaya ya. Nah, hak yang berhak kalian dapatkan adalah yang pertama, kalian tinggal di lingkungan yang aman.
Yang kedua, bersekolah dengan gembira. Yang ketiga, mendapatkan fasilitas dan pelayanan umum. Yang keempat, tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Dan ketika kalian tadi sudah menghargai, menghormati antar suku budaya, maka kalian akan hidup berdampingan dengan rukun, dengan baik juga, Kewajiban dan hak di jalan umum. Kewajiban kalian ketika di jalan umum. Yang pertama adalah kalian wajib untuk menaati lalu lintas. Ketika sudah lampu merah, maka kalian harus wajib berhenti. Ketika sudah lampu hijau, maka kalian bisa lanjut jalan kembali, Yang kedua adalah menghormati pengguna jalan. Ketika ada pengguna jalan yang ingin menyeberang, kalian harus berhenti dulu, Ketika sudah menyeberang, maka kalian bisa lanjut kembali, Yang ketiga adalah menjaga dan merawat fasilitas dan jalanan umum, Jadi kalian tidak boleh merusak fasilitas umum dan menjaga jalanan umum agar tetap bersih, Contohnya adalah ketika kalian melihat di jalan itu ada sampah, kalian seharusnya mengambil sampah tersebut dan membuang ke tempat sampah, Yang keempat adalah ketika kalian nanti sudah besar, kalian sudah berkendara sendiri, naik motor sendiri, naik mobil sendiri, kalian wajib untuk membawa STNK dan SIM, karena apabila kalian membawa STNK dan SIM ini, maka kalian akan mendapatkan pelindungan hukum ketika di jalan, Yang kelima, yang terakhir adalah wajib menggunakan pengaman ketika berkendara. Apabila kalian menggunakan mobil, kalian wajib menggunakan sabuk pengaman, Apabila kalian berkendara dengan bermotor, maka kalian wajib menggunakan helm. Itu sebagai pengaman kalian ketika di jalan, Lalu hak apa yang berhak kita dapatkan apabila kita sudah melakukan kewajiban tersebut? Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan keamanan ketika di jalan. Ketika kalian sudah menaati peraturan lalu lintas, insya Allah kalian akan aman, Yang kedua adalah mendapatkan kelancaran ketika berkendara di jalan umum, Yang ketiga, mendapatkan kenyamanan ketika berada di jalan. Dan yang keempat adalah mendapatkan pelindungan hukum. Tadi kalian sudah membawa STNK dan SIM, kalian berhak mendapatkan pelindungan hukum, Yang terakhir adalah mendapatkan keselamatan ketika di jalan. Yang terakhir adalah kewajiban dan hak beragama. Kita hidup di Indonesia itu dengan berbagai macam suku budaya, agama, Nah, maka kita mempunyai kewajiban dan hak, Kewajiban yang pertama adalah kita harus saling menghargai antar umat beragama, Kita jangan saling mengejek, kita jangan saling berkata yang tidak baik, Kita harus saling menghargai, dan menghormati, itu yang penting. Yang kedua adalah menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang ketiga adalah menjaga ketenangan ketika berada di tempat ibadah. Yang keempat adalah menjaga kedamaian antar umat beragama. Dengan cara bagaimana, dengan berbicara yang baik dan sopan, dengan cara kita menghargai dan menghormati. Nah, itu merupakan bentuk kita menjaga kedamaian. Yang kelima adalah tidak mengganggu umat beragama lain ketika beribadah. Nah, ketika kalian melihat orang Nasrani sedang beribadah, jangan kalian ganggu, Kalian tetap hormati, kalian tetap hargai, Oke, hak yang berhak kalian dapatkan ketika kalian sudah melakukan kewajiban tersebut. Yang pertama adalah kalian itu juga berhak untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing, Yang kedua adalah hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, Jadinya kalian sebagai orang Islam, kalian berhak untuk menjalankan ibadah ke masjid, Dan yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah. Dan yang keempat adalah hak untuk mendirikan tempat ibadah masing-masing. Dan yang terakhir adalah hak untuk meyakini agama yang dianut, tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan. Mohon maaf
apabila masih ada kurang dan salahnya. Jangan lupa ya, kalian kerjakan tugas mandiri dan tugas pengayaan yang ada di buku bahan belajar daring jilid 4. Apabila ada kendala ketika belajar, silahkan kalian bisa menghubungi Usteka ya. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.